Yang kami hormati Pembina Bina Rohani Islam Politeknik Pelayaran Bandung. Yang kami hormati Pejabat Struktural dan Fungsional Politeknik Pelayaran Bandung.
Dan yang kami hormati pegawai serta segenap taruna-taruni Politeknik Pelayaran Barong. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah yang semata. Pada hari ini, Senin 13 Maret 2023, bertepatan dengan 10 Syawal 1444 Hijriah, kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Al-Ustaz Abdul Qadir Jailani SPD MPD, yang kami hormati pejabat fungsional dan struktural Politeknik Pelayaran Barong, yang saya hormati seluruh hadirin Bapak dan Ibu muslimin dan muslimat, serta yang saya cintai dan saya banggakan, taruna dan taruni Politeknik Pelayaran Barong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga di hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul dengan sadar dan penuh berkah memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kami haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi suri tauladan kita dan telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah benderang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada tahun ini Politeknik Pelayaran Barong masih dapat menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar kita, serta menyambut datangnya hari puasa, bulan puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Islam sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan besar kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semata-mata takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dengan demikian dapat kita mendekatkan diri kepada Allah agar dapat lebih baik menjalankan perintahnya sekaligus menjauhi segala larangannya. Acara hari ini akan diisi langsung oleh Al-Ustaz Abdul Qadir Jailani. Insya Allah saya sebagai pimpinan berharap dengan tausiah yang dapat Pak Ustaz sampaikan pada hari ini benar-benar dihayati oleh Bapak dan Ibu, khususnya juga taruna dan taruni Politeknik Pelayaran Barong yang hadir di Masjid Nur Bahri. Tantangan saat ini sungguh lebih besar dan lebih berat. Dengan semua kemajuan teknologi, baik teknologi informasi maupun teknologi peralatan-peralatan yang tersedia, bisa mengubah pola pikir, bisa juga mengubah cara atau
atau gaya hidup kita, termasuk dalam hal beribadah. Yang tadinya kita harus mendengarkan ceramah-ceramah, datang ke masjid, ceramah-ceramah ustadz, kita harus datang ke majelis-majelis yang ada di sekitar kampus kita. Sekarang kita bisa mendapatkan ceramah-ceramah tersebut langsung dari handphone kita. Namun ceramah-ceramah tersebut tentu saja tidak difilter dengan baik, karena ceramah-ceramah tersebut bisa dibuat oleh siapa saja. Oleh karena itu, harapan saya sangat besar kepada Bapak Al-Ustadz Abdul Qadir Jailani, karena beliau juga merupakan Kops Mubalik Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi otomatis apa nanti yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Qadir Jailani merupakan pandangan-pandangan yang sahih, yang memang dianut oleh semua dewan masjid di seluruh Indonesia. Terus terang Bapak, kami di sini adalah politeknik pelayaran yang nantinya dalam melahirkan calon-calon pelaut yang berkiprah baik di dunia pelayaran nasional maupun internasional. Tantangan dari kami di sini tentu saja dengan banyaknya informasi yang masuk ke Taruna, khususnya terkait dengan ceramah-ceramah yang sifatnya dakwah Islamnya, semua belum bisa kita filter 100%, karena tergantung mereka semua bagaimana memfilter mana masukan-masukan yang patut mereka pertimbangkan, mana masukan-masukan yang mungkin ini bisa dikatakan sebuah hoax. Kami mengalami surat tersebut karena taruna-taruna ini jika bekerja di kapal memang environmentnya sangat berbeda, Pak Ustaz. Contoh yang paling gampang, di kapal, apalagi menyangkut kapal internasional, jika memang sedang manuver, jika sedang melakukan kegiatan, waktunya maghrib dia tidak berhenti, Pak Ustaz. Waktunya azan 5 waktu ya nggak ada yang berhenti. Setiap detik, setiap menit, kapal itu mengeluarkan biaya, sehingga tidak mungkin kapal itu berhenti di setiap waktu kita mau sholat. Kapal itu juga sudah dirancang, semakin kesini semakin teknologi semakin maju, banyak sekali alat-alat yang modern. Kapal itu dirancang secepat mungkin, baik itu berjalan ya maupun nanti pada saat dia sandar di kapal, secepat mungkin. Tidak ada waktu lowong atau waktu ngabur seperti itu. Sehingga bagi taruna-taruna sekarang mungkin kalian di sini azan berhenti, kegiatan belajar mengajar berhenti, makan pun kalau perlu kita nunggu dulu sholat maghrib dulu baru makan malam, betul? Kita bisa bersama-sama. Tapi kalau di kapal tidak bisa seperti itu mungkin. Nah ini kadang-kadang kalau kalian ya tidak memfilter dakwah-dakwah yang memang sebetulnya ditujukan untuk orang umum, belum tentu cocok untuk kita. Ya ada ustadz yang mengatakan kalian kalau ada sekolah atau tempat kerja yang waktunya maghrib, waktunya sholat gak berhenti, kalian keluar dari situ. Nah itu mungkin kalau untuk ceramah umum, dakwah secara umum memang applicable,
memang bisa dilaksanakan. Boleh kalian melakukan itu, keluar saja dari sekolah itu atau dari pekerjaan. Tapi di kapal tidak bisa seperti itu, apalagi di kapal internasional. Saya waktu kaget ya azan sambil kapalnya jalan. Yang mau sholat silakan sholat, yang masih bertugas ya harus bertugas. Tidak ada berhenti kapal satu detik pun. Nah inilah, dengan kemajuan teknologi ini memang ada baiknya, ada kurangnya juga. Nah tolong adik-adikku, anak-anakku semua di sini, kalian filter baik-baik yang ada di media sosial itu. Apalagi temanmu share itu sebetulnya hanya copy paste aja. Belum tentu temanmu itu ngerti juga apa yang dia share. Ayat-ayatnya sahih atau tidak itu juga belum tentu. Kalian main share-share aja. Ya, dan banyak kejadian seperti itu, salah paham bahkan di antara muslim sendiri, di antara kita sendiri salah paham gara-gara sharing-sharingan seperti itu. Mas saya sangat bersyukur ya, terima kasih pada panitia pada hari ini berhasil mengundang Al-Ustaz Abdul Qadir Jalani, karena saya yakin melalui Kops Mubalik Dewan Masjid seluruh Indonesia ini, saya rasa akan punya pandangan-pandangan yang pas buat kita, apalagi langsung hadir ke sini. Sekaligus tadi saya menitipkan pesan tentang kemajuan teknologi ini dan bagaimana cara memfilternya dan bagaimana juga menyesuaikan dengan dunia kerja kita di kapal. Memang ini sudah merupakan ya karunia, sudah merupakan anugerah dari Tuhan, kita dipertemukan ya Ustaz. Moga-moga bisa mencerahkan sekali lagi adik-adik kita, anak-anak kita ini, supaya mereka lebih tahu lagi, lebih mengerti lagi sebetulnya apa sih Islam ini, apa yang harus kita lakukan nanti di kapal. Karena bekerja di kapal, belajar di kapal, nanti kalian kaget, sejatinya itu juga merupakan ibadah. Betul kan ya Ustaz ya? Jadi sama pentingnya, itu juga ibadah. Apalagi kalau nanti sudah punya anak, sudah punya istri, gak cuma ibadah, itu juga kalian mencari rezeki untuk mereka semua. Demikian dari saya. Selanjutnya sekali lagi saya sebagai pimpinan berterima kasih kepada semua pihak, segenap panitia yang telah berusaha sebaik mungkin untuk dapat membantu menyelenggarakan acara ini. Demikian dapat kami sampaikan, semoga kegiatan ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil
وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang berkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Pelayanan Bawabun, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati segenap jajaran pimpinan politik pelayanan Bawabun yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya hormati dan banggakan seluruh keluarga besar Dinas Akademik Politeknik Pelayanan Bawabun yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yasudul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasudul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah wal aliyyil. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, yang hormat Ayah Melaku, seperti Ayah dan Rasulullah sama dengan mahasiswanya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, satu kesyukuran bagi saya bisa datang ke sini bersilaturahmi bersama keluarga besar Universitas Akademika Politeknik Pelayaran Barongko. Ini pertama kalinya saya datang ke sini selama saya bersama Ustaz Erwin. Kebetulan Ustaz Erwin juga ketua kos balik, saya sekretarisnya. Ini pertama kali saya ke sini, sebelumnya ketua saya yang ke sini. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Momentum Isra Mi'raj ini masih menjadi peringatan kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiknya saya katakan tadi itu kita berdiri ya. Sallallahu ala Muhammad. Itu biasa dilakukan oleh pembacaan barasanji. Tapi yang tidak biasa saya lihat amplop belum. Biasa kan? Sallallahu aku mah biasa kalau acara akikah. Sallallahu. Saya pernah datang tidak ada kantongnya. Tidak ada kantong celana pakai sarung. Balik tidak ada kantongnya. Akhirnya dimakan masak di sini. Apa maknanya? Kenapa kita berdiri tadi? Dengan asal berdiri. Dalam bahasa Arab, assalamu alaika, kata kamu qataf itu bermakna kehadiran. Hadir. Assalamu alaika. Dalam bahasa Arab itu Nabi itu hadir membersamai kita. Karena dia hadir membersamai kita, kita berdiri. Karena bukan lagi wali kota yang datang, bukan lagi gubernur yang datang, Nabi yang datang. Makanya kita berdiri memberikan penghormatan. Itu maknanya assalamu alaika. Karena Nabi itu ada di mana-mana, bergantung. Ada di alam barzah, ada sekarang, sampai sekarang. Karena Nabi itu memegang kunci semesta, di mana dia bisa hadir di mana saja. Siapa yang memanggilnya, siapa yang merindukannya, siapa yang karena hatinya memanggil namanya, pasti insya Allah hadir membersamainya. Dan saya yakin Nabi Muhammad tadi datang ke tempat kita ini menjawab salam-salam kedua. Amin ya Rabbal alamin. Itulah maknanya. Jadi sering-seringlah. Jadi ada yang mengatakan Ustaz itu bid'ah Ustaz. Bid'ah apaan? Apa itu bid'ah? Itu harus perjelas dulu. Apa itu bid'ah? Saya tadi mendapat tugas yang sebelum-sebelumnya menjadi tugas saya menyampaikan dakwah yang wasatiyah pertengahan. Dalam Al-Quran itu jelas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan hendaklah kamu menjadi umat pertengahan. Apa yang dimaksud dengan umat pertengahan? Tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Di mana? Di tengah-tengah. Wasatan berasal dari kata itu biasa disebut sebagai wasit. Wasit. Tidak condong ke Persija, tidak condong ke PSM. Di tengah-tengah supaya duduk, ya kan? Kenapa? Karena kita ini Allah menurunkan ajaran agama berbagai macam penafsiran dalam Al-Quran. Saya ingin mengatakan pada momentum perayaan Isra Mi'raj, Allah memulai kata Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang sangat bersejarah ini dengan kata subhan. Kenapa subhan? Kenapa
Allah memuji diri, Subhanalladzi asra. Karena dan itu harus lebih. Kenapa subhana? Karena Allah hendak memuji dirinya bahwa tidak ada yang tak mungkin bisa melakukan perjalanan seperti ini kalau bukan saya. Dalam agama kita ada 3 orang yang mempercayai, ada 3 orang bentuk orang ketika mendapatkan ini. Kelompok yang pertama mengatakan sami'na wa ata'na, saya ikut dan percaya taat terhadap peristiwa ini. Kelompok yang kedua mengatakan mustahil terjadi. Kelompok yang ketiga mengatakan saya ragu-ragu sebelum membuktikannya. Nah, kira-kira kita berada di kelompok yang mana dari ketiga ini? Yang pertama, dalam Al-Quran kita sambung-sambungkan dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang mukmin itu di awal surah Al-Baqarah mengatakan yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang dikatakan orang mukmin itu yang pertama adalah percaya kepada yang gaib. Peristiwa Mi'raj itu adalah peristiwa gaib. Jadi kenapa misalnya rukun iman atau kenapa Allah menegaskan iman yang pertama adalah iman kepada yang gaib? Karena dunia ini hanya sebagian kecil materi, selebihnya ada non materi. Apa buktinya? Kalau ditanya di mana Allah, seperti apa Allah, sekarang nanti di mana orang tua kita yang telah mendahului kita, itu gaib. Dan salah satu cara menegakkan tauhid yang pertama kita adalah percaya dulu yang kita tampak oleh mata kita. Itu dulu. Makanya Allah mengatakan subhana, kata subhana ini suci diriku, luar biasa saya melakukan perjalanan yang luar biasa ini yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Manusia hanya mampu sekarang video call, tidak mampu mengirim. Video call bisa kan? Orangnya tidak bisa. Ada tuh yang bisa tapi menunggu 3 hari COD. Tapi ini tidak dilakukan semalaman, lintas dimensi. Kalau COD kan lintas provinsi, lintas pulau, lintas negara. Ini tidak, lintas dimensi. Luar biasa peristiwa. Nah, yang saya ingin mau sampaikan bahwa agama kita yang pertama ada syariatnya, yang kedua ada hati makrifatnya, dan yang ketiga adalah ada hakikatnya. Syariat ini dalam agama inilah yang seringkali alam syahadat ini, syariat ini, tuntunan ini. Inilah syariat ini yang seringkali banyak di antara kita yang berbeda-beda. Banyak. Contoh, ada yang mengatakan wudu itu batal ketika bersentuhan dengan lawan jenis. Mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan tidak batal. Yang batal itu ketika nafsu muncul kemudian bersentuhan dengan hawa nafsu, itu batal. Ada juga yang mengatakan batal ketika bersentuhnya kelamin. Maaf. Ini perbedaan dalam fikih kita, dan inilah syariat dalam agama kita. Banyak sekali. Ada yang mengatakan begini, kunut ketika subuh. Ada yang mengatakan tidak kunut ketika subuh. Yang mana benar? Yang mana salah? Yang tidak salat subuh. Itu yang salah. Artinya apa? Agama kita ini luar biasa syariatnya. Bahkan ada cendekiawan mengatakan syariat itu sebenarnya buatan manusia,
dari mana? Diambil dari hadis-hadis dan Al-Quran yang coba diformulasi menjadi satu gerakan atau ajaran dalam agama kita. Contoh, agama kita atau dalam ajaran agama kita mengatakan sholat itu dimulai dari takbiratul ihram. Tetapi di mana posisi takbiratul ihram setelah sholat itu berbeda-beda. Allahu Akbar ada di atas tanah. As-San'ani, Imam As-San'ani. Allahu Akbar. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i di atas kunci pusat. Allahu Akbar di bawah pusat. Imam Syafi'i, Imam Malik. Allahu Akbar lurus. Siapa ini? Ini tadi Hambal lurus itu Imam Malik. Ini persoalan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Quran mengatakan dimulai dengan takbir. Allah. Oke, semua sepakat. Tetapi di mana posisi tanah setelah takbir? Di mana diparkir? Atau lantai atas, tengah, bawah tanah. Di mana diparkir? Para ulama berbeda-beda. Karena adanya perbedaan ini, artinya ketika kita bertanya yang mana yang paling benar, tidak ada yang paling benar, semuanya benar. Karena apa? Kalau kita mengatakan yang begini tidak benar, berarti kita lebih pintar daripada As-San'ani. Padahal kita hanya lihat di Google. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, ini tidak benar, benar, berarti kita lebih pintar daripada Imam Syafi'i. Padahal kita hanya belajar di YouTube. Ya. Kalau begini kita mengatakan lurus, tidak pernah sesat ini karena tidak pernah dilakukan Nabi, berarti kita yang kurang piknik karena tidak pernah lihat. Karena di Mekah ada yang begini, ya lurus tangannya. Nah pertanyaannya adalah yang mana yang benar di antara pandangan ini? Di semuanya benar, bergantung di mana hati kita nyaman melaksanakannya. Ada pernah teman saya di Mekah. Jadi kan di Mekah itu panjang-panjang. Kalau salat tarawih orang panjang 20 rakaat. Allahu Akbar. Karena semangatnya jadi sini tangannya. Pas di pertengahan salat tarawih turun. Maju lagi lama sekali. Imamnya tasawuf sini. Panjang sekitar berapa lembar yang baca itu di bawah. Terakhir tidak bisa nih karena saya yang berjanji saya mau sholat di sana di masjid. Akhirnya cari tiang baru inilah pendapat dalam agama kita. Bahkan ada yang begini, Imam Syafi'i mengatakan ketika bersentuhan itu batal. Imam Malik mengatakan tidak. Imam Syafi'i datang ke tanah suci Ka'bah, dikelilingi tawaf, labbaik Allahumma labbaik, bersentuhan dengan perempuan, keluar wudu lagi, masuk lagi, putaran kedua bersentuhan lagi, wudu lagi. Pas sudah 5 kali keluar masuk, batal terus. Akhirnya putaran, pas putaran kena masuk, putaran itu bersentuhan, wudu lagi. Selesai wudu, melangkah masuk ke dalam masjid. Ya Allah, pada hari ini izinkan aku pindah mazhab. Apa salah? Tidak, karena itu adalah syariat dan ada ulama yang membenarkan. Beragamalah melalui referensi para ulama. Jangan beragama melalui referensi Ustaz Google, ya YouTube. Karena apa? Keilmuan itu apalagi agama harus punya
penisbatan. Itulah kenapa hadis-hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicari akalnya supaya apa? Ajaran yang sampai benar. Kenapa kita tidak harus memfilter sebagian ajaran-ajaran agama yang kita dapat supaya sanadnya jelas dari mana sumbernya. Oke, dari YouTube, dari Google. Tapi dari mana, belajar di mana, sampai ke mana, supaya apa? Betul-betul itu originalitas datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perbedaan. Makanya Al-Quran mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah kami jalan. Ada juga Al-Quran mengatakan, fi sabilillah, di jalan, berada di jalan Allah. Kata jalan dalam Al-Quran dua, siratal mustaqim dan bisabilillah. Yang mana yang dimaksud dengan jalan sirat, yang mana yang dimaksud dengan sabil. Siratal mustaqim ini adalah jalan besar. Yang dimaksud dengan jalan besar, kalau sekarang ini jalan tol, semua sama. Kalau belok kiri jatuh, tol lurus, luas. Kalau sabil itu jalan-jalan kecil menuju Allah. Siratal mustaqim jalan besar menuju Allah. Nah, kalau kita tarik dalam ajaran agama kita, dalam syariat agama kita, ada sirat, ada sabil. Siratnya itu contoh salat subuh 2 rakaat. Itu sirat. Kenapa sirat? Semua ulama sepakat 2 rakaat salat subuh. Kalau ada yang mengatakan 4, tak kang. Bangun subuh saya jalan, bang. Kalau ada yang mengatakan salat maghrib 4 rakaat atau salat isya 12 rakaat, itu salah. Kenapa salah? Karena itu sirat, jalan besar yang dimana para ulama sepakat. Tetapi ketika dia sabil, contoh tadi kunut tidak kunut, itu adalah sabil dalam agama kita. Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Yang tidak boleh adalah ketika dia melakukan kunut, mengatakan yang tidak kunut masuk neraka, tidak sah salatnya, itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh juga yang tidak kunut mengatakan kalau kamu kunut sesat dan masuk neraka, itu yang tidak boleh. Karena itu sabil dalam agama kita. Nah, ini perkara salat. Ada juga perkara waktu salat. Ada yang mengatakan, Quran mengatakan aqimus sholata liduluki syamsi wa ghasaqil lail, dan dirikanlah salat di waktu siang, kemudian di waktu malam, siang, kemudian sebelum terbit matahari. Nah, Quran hanya menyatakan 3 waktu itu. Kemudian ditafsirkan oleh ulama mengatakan 5 waktu. Ada ulama yang mengatakan 3 waktu, ada juga mengatakan 5 waktu. Waktunya, sholatnya tetap 5. Nah, yang 3 waktu ini mengatakan waktunya 3, sholatnya tetap 5. Yang dimaksud dengan 5 adalah misalnya duhur, siang, masuk waktu duhur, setelah salat duhur bisa langsung salat asar. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan sebentar deh, belum biasa. Masuk waktu. Yang karena ulama mengatakan waktu zuhur adalah mulai dari jam 12 sampai sebelum jam 5. Itu waktu zuhur. Waktu asar yang mana? Setelah zuhur. Jadi biar kapan kita salat zuhur, biar kapan kita salat zuhur, setelah zuhur itu asar. Sudah masuk asar. Ini yang menganut 3 waktu. Apakah benar Ustaz? Benar. Tidak salah gitu, tidak berani menyalahkan. Karena itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Saya cuma menyampaikan sebagai bahan pertimbangan di mana kita dalam situasi dan kondisi di mana kita sibuk dan lain-lainnya, kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kita berada pada opsi itu sama dengan opsi tadi yang
capek-capek melakukan tawaf, akhirnya pindah mazhab untuk saat itu bisa. Karena apa? Agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai aturan, tetapi bukan aturan untuk membelenggu kita, tapi meringankan dalam pekerjaan atau aktivitas kehidupan kita. Nah, pendapat yang kedua 5 waktu yang sekarang ini, waktu asar, waktu zuhur itu jam 12, asar itu jam 3 lewat, kemudian maghrib jam 6 lewat. Ada yang mengatakan seperti itu, yang lazimnya di Indonesia seperti itu. Kalau di Turki, karena dia menganut mazhab Malik, ada teman pergi sholat di masjid, mengatakan di azan pada saat jam 5:30 sampai jam 6 belum dikomat, mau pulang. Kayaknya di sini orang sholat sendiri-sendiri. Karena memang Imam Malik menyatakan sholat subuh itu di sana itu sholat subuhnya pas sebelum menjelang terbit fajar, kemudian dia lanjut fajar, sholat fajar. Nah, kalau orang Indonesia dibawa ke sana yang tertutup akal pikirannya, tidak terbuka, pasti mengatakan ente kafir. Padahal dia yang kurang piknik. Nah, ini agama kita, indahnya beragama dengan wawasan. Artinya apa? Ummatan wasatan, menjadi umat yang pertengahan. Syaratnya yang pertama, tidak kaku, tidak fanatik memahami ajaran syariat. Kalau ada yang kita yakini benar, jangan menyalahkan yang lain, tetap mengatakan apa yang dilakukan itu benar. Itu syarat yang pertama. Bukan, jangan ketika misalnya, jadi dalam syariat itu tidak boleh orang fanatik. Hanya cinta yang bisa fanatik. Tapi dalam syariat, karena itu tata cara, model, itu bergantung kondisi kita. Itu tidak bisa fanatik. Karena ada kondisi di mana kita. Pernah satu kali Abu Bakar ditanya oleh salah seorang sahabatnya, wahai Khalifah, saya sekarang ini dalam keadaan junub, sementara telah masuk waktu zuhur. Apa yang saya lakukan? Kemudian tak ada air. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Tidak usah sholat. Bahaya. Nah, tetapi ada sahabat mengatakan, wahai Khalifah, wahai Abu Bakar, tidak. Nabi mengatakan ketika tidak ada air, cobalah untuk bertayamum. Nah, perbedaan ini. Kemudian Abu Bakar kembali, silakan bertayamum. Kenapa? Persoalan usaha-usaha kita, apa yang kita lakukan menuju Allah Subhanahu wa taala, bukan persoalan sah atau tidaknya. Yang menghukumi sah atau tidaknya itu Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ada tuntunan yang kita lakukan sesuai tuntunan yang kita lakukan. Apa Quran mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kuberikan kehidupan dan kematian kepada kalian untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik, ahsan, bukan siapa yang paling benar. Bedakan antara kebaikan dan kebenaran. Benar salat subuh 2 rakaat, benar berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi baik itu tugas kita berburu kebaikan, karena kebenaran ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengikut beberapa banyak referensi yang kita dapatkan. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru pengantar. Ya sudah nengker-nengker ini. Nah, kita kembali ke Isra Mi'raj. Itu tadi pengantar. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini banyak versi. Bayangkan ini, Isra Mi'raj ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan kapan peristiwa Mi'raj ini? Yang bisa menjawab bisa dapat kue atas izin panitia. Atau yang bisa menjawab bisa diulang. Kalau berani tadi sini sama Pak Direktur. Nah, gini. Isra Mi'raj ini, peristiwa Mi'raj kapan dilakukan? Nah, apakah sebelum Nabi
sesudah Nabi. Ada riwayat mengatakan setelah dua keluarganya yang dia cintai, yakni Abu Thalib dan Khadijah meninggal, Allah memberikan hadiah kepada Nabi untuk Mi'raj. Dan disitulah perintah salat. Tapi sebagian ulama mengatakan begini, lantas sebelumnya apakah Nabi tidak salat? Apakah salat tidak diwajibkan? Nah, pusing bagi kita ini gimana? Tapi kita makin pusing salat, yang penting salat saja. Nah, saya ingin mengatakan begini, ada juga yang mengatakan Isra Mi'raj itu dilakukan adalah penegasan, bukan hanya sekedar kalau kewajiban sholat dari Nabi terdahulu sampai sekarang sampai Muhammad itu sholat. Tetapi ini Mi'raj itu adalah puncak tertinggi dari ibadah yang Nabi lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi tak lagi terpisahkan oleh penciptanya, sehingga di salatnya ia mengatakan tidak ada lagi yang bisa ia ucapkan kecuali at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Nabi? Karena Nabi menyaksikan dari bawah orang-orang soleh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Karena Nabi tidak mau sendirian merasakan nikmatnya sholat. Puncak dari sholat ini, dia turun kembali dan mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan lagi perkara syariat, sudah sampai pada hakikat. Nah, kalau kita tidak bisa membedakan di mana wilayah syariat dan hakikat dan makrifat dalam agama kita, pusing kita beragama. Rata-rata kita mengatakan, kenapa begini orang sholat asyhadu an la ilaha illallah, padahal fikih mengatakan goyang 3 kali batal, ini tidak kali-kali. Tidak kan? Ada juga yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pintu surga, kenapa ini terbuka? Itu neraka di sini. Banyak perbedaan ini. Kalau begitu, begini dulu, neraka dulu yang dibuka. Sudah baru ini. Nah, artinya apa? Saya ingin katakan bahwa bedakan wilayah-wilayah dalam agama kita. Jangan sampai hal yang kita sebut sebagai wilayah hakikat atau wilayah makrifat ini yang kita pertentangkan. Padahal perbedaan itu hanya wilayah syariat. Perbedaan itu sunnatullah. Niscaya ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, kita seru. Coba lagi, pernah baju di mau pesta, baju di lemari, sama semua. Bagaimana caranya? Langsung saja. Tapi karena adanya perbedaan baju di lemari, pusing yang mana lebih bahan ini. Itu indahnya perbedaan. Nah, artinya apa? Perbedaan itu sunnatullah. Memang Allah haruskan adanya perbedaan. Yang Allah larang itu adalah perpecahan. Contoh, satu ulama masuk ke dalam masjid. Dalam masjid menemukan ada 2 orang bertengkar. Bertengkar 2 orang ini. Hasan al-Banna, salah satu cendekiawan sekaligus ulama, masuk ke dalam masjid dan melihat ada 2 orang bertengkar. Hasan al-Banna. Yang satu mengatakan, pokoknya saya tidak mau salat tarawih di sini kalau bukan 20 rakaat. Yang satu mengatakan tidak. Dari dulu kampung kita ini 8 rakaat. 8 rakaat saja. Hari pertama jebul. Hari terakhir 1 baris mani. Apalagi kalau mau 20 rakaat. Hari pertama langsung 1 baris. Mereka bertentangan. Bahkan pertentangannya ini, perbedaan pendapatnya ini membuat mereka saling memaki-maki. Tidak, Anda kafir kalau tidak 8 rakaat. Yang satu kan, bukan saya yang kafir, Anda yang kafir kalau bukan 20 rakaat. Apa kata Hasan al-Banna? Datang menjumpai mereka. Apa yang kalian ributkan? Kata Hasan al-Banna. Yang satu mengatakan, saya mau masjid ini berkembang. Tahun lalu 20 rakaat, tahun lalu sebelum-sebelumnya hanya 8 rakaat. Mari kita mencoba untuk 20 rakaat, karena itu yang paling sahih hadisnya, bahwa salat tarawih itu 20 rakaat.
Yang satunya lagi mengatakan begini, tidak, 8 rakaat dari nenek moyang kita yang dahulu hanya 8 rakaat supaya jamaah kita rajin datang ke tempat ini. Hasan Al-Banna mengatakan, mengapa anda kalian ribut sampai anda saling mencela dan mencaci maki? Kemudian Hasan Al-Banna mengatakan, apa hukum dari salat tarawih? Keduanya mengatakan serentak menjawab sunnah. Lalu apa kata Hasan Al-Banna? Apa hukum saling mencaci, mengucilkan dan menghina? Haram. Apa kata Hasan Al-Banna? Tegahnya kalian mengerjakan yang sunnah di atas kaki anda yang haram. Ini wilayah dalam agama. Padahal apa? Masjid, di dalam masjid bertengkar. Di Makassar, Pak, izin Pak, di Makassar itu dari sudut pelitbang agama bersama dengan DMI, Dewan Masjid, 60% masjid mengadakan maulid, 40% di Makassar tidak maulid. Pertama, salah satunya adalah perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan maulid itu bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada juga yang satu karena pengurusnya memang malas membuat itu. Nah, tapi kita fokus pada yang satu ini tadi, perbedaan pendapat mengatakan bid'ah. Nah, sekarang ini Nabi tidak pernah berislami mengatakan begini. Kalau kita mengatakan ini bid'ah karena tidak pernah dilakukan Nabi, menurut pandangan sebelah, kaum sebelah memang bid'ah. Tetapi jangan percayai mereka, mari kita percayai pandangan kita bahwa ini bukan bid'ah karena ini bukan ajaran. Kenapa bukan ajaran? Karena ini syiar Islam. Jadi bedakan yang mana syiar Islam, yang mana ajaran Islam. Ajaran Islam memang harus jelas riwayatnya dari Nabi, tapi syiar Islam itu berkaitan dengan apa? Cara dan metode dakwah supaya dakwah Nabi relevan dengan kehidupan sosial kita, kehidupan pribadi kita. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah prinsip dalam agama kita, harus mampu membedakan yang mana sabilillah, jalan-jalan kecil menuju Allah, dan jalan besar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu jalan kecil menuju Allah dalam kehidupan sosial kita? Contoh, saya mau berkisah lagi, tapi banyak yang ngantuk kuliah ini. 2 kemungkinan, kalau bukan fokus, gagal fokus. Nah, gini, kisahnya gini, mau dengar? Kalau sudah ini bisa dibagi. Kisahnya begini. Pada saat itu Nabi bersama pasukannya masuk ke dalam pinggiran kota Madinah, berkumpul di sana. Ini hadiah untuk kita semua. Cerita ini hadiah untuk kita semua. Kemudian salah seorang datang membawa seember air dan ia bagikan kepada para pasukan Rasulullah untuk memberi minum kepada mereka. Kemudian orang ini mengatakan, seandainya aku diperkenankan untuk masuk menjadi pahlawan, menjadi Hizbullah, tentara Allah yang menegakkan agamanya, yang membela agamanya dan membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat mendengar perkataannya dan mengatakan, fisikmu tidak cukup untuk bersama dengan kedudukan kami. Tidak usah. Fisikmu terlalu lemah. Mendengar itu Nabi mengatakan, memanggil orang ini, coba lihat tanganmu. Batu itu saya pecahkan dan kemudian saya jual di pasar. Hasilnya saya gunakan untuk menghidupi anak istri saya. Apa kata Rasulullah? Tak ada kalimat pun yang terucap dari Rasulullah mengambil tangan itu dan menciumnya dan mengatakan, hadhihi yadun, inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Bukan karena dia bergabung dengan Hizbullah, tetapi karena pekerjaannya ia mampu menghidupi keluarganya dan orang lain. Inilah oleh-oleh kita bersama. Artinya apa? Mari kita kembali kepada doa kita yang seringkali kita bacakan. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah. Dalam kajian Daqa'iqul Quran, tafsir
tafsir doa Rabbana atina fid dunya. Kenapa doa itu dulu menyebutkan kehidupan dunia dulu, baru kehidupan? Kenapa kira-kira? Ada yang mengatakan Ustaz, harus didahulukan itu kehidupan akhirat, baru kehidupan dunia. Tapi saya bilang doa itu lebih dulu mengatakan Rabbana atina fid dunya, dunia dulu, wa fil akhirati hasanah wa qina. Kenapa? Kalau kita menaruh tanya pada doa itu, kenapa doa yang diajarkan Nabi lebih dulu menyebutkan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhiratnya? Kata kuncinya ada di antara dua kalimat itu. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirah. Wa fi. Apa itu wa fi? Dalam bacaan Quran, wa fi itu bersama, kata bersamaan, bukan ada. Dalam kehidupan dunia bersamaan itu pula ada kehidupan akhirat. Artinya apa? Dimanapun posisi dan kondisi kita, apapun tempat kita, kalau kita betul-betul niatkan itu sebagai ketulusan kita untuk mendapatkan ridho Allah, untuk menghidupi anak-anak kita, keluarga kita, untuk bermanfaat kepada siapa saja, kepada bangsa kita, di situ ridho Allah. Sama halnya dengan kisah Nabi yang menjumpai, mencium tangan orang ini gara-gara kerjaannya memecahkan batu, bukan berjuang bersama Nabi. Kenapa? Inilah Rabbana atina fid dunya. Dalam kehidupan dunia ada akhirat kita, bukan sesuatu yang harus didahulukan dulu dunia. Apalagi misalnya gini, pernah satu kali Nabi membawakan kajian ceramah begini, tiba-tiba masuk waktu sholat, salah seorang sahabat salah seorang pengikutnya berdiri dan melaksanakan sholat, pergi cari tempat lain untuk sholat. Apa kata Nabi? Sementara pengajian ini Nabi masuk waktu sholat. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, datangi dia, kemudian tebas lehernya. Abu Bakar tanpa banyak bicara datang kepadanya dan kembali kepada Nabi dengan pedang yang tidak berdarah. Nabi mengatakan, kenapa pedang tidak berdarah? Mana mungkin aku tega membunuhnya ya Rasulullah, sementara dia ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi juga kembali mengatakan, wahai saudara sahabatku yang lain, wahai Umar, datangi dia dan tebas lehernya. Umar kesana dan kembali dengan pedang yang tidak berlumuran darah. Kenapa? Rasulullah mengatakan, kenapa pedangmu? Apa kamu telah membunuhnya? Apa kata orang itu? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, mana mungkin aku membunuhnya padahal ia sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Kemudian, wahai Ali, sahabatku, datangi dia dan bahas lehernya. Ali datang kepadanya dan kemudian sesampai di sana tidak ada lagi orang itu. Ternyata dia sudah selesai melaksanakan sholat. Pertanyaan kita adalah, apa yang membuat Rasulullah begitu marah terhadap orang ini? Ternyata sebelum pengajian, pada saat pengajian, orang itu datang dengan bangga dirinya. Di setiap pengajian yang digelar, dia merasakan, mengatakan dirinya yang paling benar. Pengajian yang disampaikan yang berbeda dengannya adalah salah, keliru. Pokoknya apa yang ada dalam pandangannya itu adalah yang benar. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mengapa engkau hendak membunuhnya? Apa kata Nabi? Tidak ada kesombongan yang beragama Islam. Karena apa? Dosa pertama yang dilakukan oleh seorang makhluk bukanlah tidak percaya Allah. Bukan itu. Apa dosa pertama? Dosa yang dilakukan oleh iblis. Apa dosanya iblis? Sombong atas kemuliaannya. Kemuliaan itu banyak, kemuliaan pengetahuannya. Karena dia yang merasa yang paling benar, paling cerdas dan lainnya, menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, sehingga kata Nabi tebas lehernya. Tidak mungkin orang itu bisa, karena dialah sumber perpecahan. Kenapa sumber perpecahan? Karena dia tidak akan mungkin berdamai dengan orang-orang yang berbeda dengan dia.
Siapa yang sudah mengerti? Silakan pulang. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sampai jam berapa ini? Waktunya. Nah, kita kembali lagi ke Isra Mi'raj. Nah, perjalanan Mi'raj Nabi ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Kenapa perjalanan yang sulit? Itulah mengapa banyak para ulama kita memperingati itu. Karena ini luar biasa. Tidak ada satupun ketika teknologi kita hanya mampu mengirim gambar dan video, ilahiyat telah sampai kepada kita untuk mengirim ruh, jasad. Nah, ini perbedaan, Pak. Ada yang mengatakan Nabi itu ruhnya yang naik, ada yang mengatakan ruh sekaligus jasad. Tapi yang paling benar, yang paling banyak mengatakan bahwa Nabi itu yang menuju langit itu adalah ruh dan jasadnya. Nah, karena tingginya posisi Nabi, ada satu pertanyaan saya, yang mana lebih tinggi derajatnya, manusia atau malaikat? Hah? Manusia. Apa buktinya? Bisa diterima? Ada yang begitu. Apa buktinya manusia itu? Dia bilang, saya takjub. Kenapa? Dia bisa jalan di atas air. Langsung saya tunjuk ke sana, bebek bisa berenang tanpa basah. Ya, takjuban itu. Nah, Nabi ini lebih mulia atau manusia itu bisa, mungkin dan bisa lebih mulia daripada malaikat. Contohnya Nabi. Beda Nabi dengan manusia ini tidak beda. Sama Nabi dengan kita, manusia biasa. Qul innama ana basharun mislukum yuha. Sesungguhnya katakan Muhammad bahwa saya sama denganmu. Cuma saya tidak hanya saya diberi wahyu petunjuk. Nah, karena Nabi yang diberi petunjuk, kita tugas apa? Berwasilah kepada Nabi, karena di situ petunjuk kita. Nah, apa kata percakapan Nabi ketika sebelum menuju Sidratul Muntaha? Apa kata Nabi? Wahai malaikat, tidakkah engkau untuk menyertaiku bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kata malaikat? Wah, ya Rasulullah, ketika aku membersamaimu menuju Sidratul Muntaha, sayap-sayapku akan terbakar dan lama-kelamaan aku akan sirna dengan cahaya yang sangat terang benderang. Tetapi apa yang dilakukan Nabi? Sendirian menuju Sidratul Muntaha. Para ulama mengatakan, disinilah derajat kenabian lebih tinggi, derajat manusia lebih tinggi daripada malaikat. Di sini pula malaikat menyadari bahwa ketika malaikat mengatakan, mengapa engkau menciptakan manusia padahal manusia membuat kerusakan? Apa jawabannya Allah? Adalah jawabannya adalah Mi'raj, ketika Nabi tak lagi didampingi oleh malaikat karena makamnya telah jauh di atas malaikat. Sesampai di atas bertemu dengan Nabi, dengan Allah, apa yang Nabi ucapkan yang pertama? At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatuh. Ini bukan dalam syariat, ini makrifat dan sudah sampai pada wilayah hakikat, merasakan kehadiran Allah. Nah, kemudian apa kata Allah? Kata Allah itu tadi, Assalamualaikum ayyuhan nabi. Kenapa ditutup dengan salam? Ini pertanyaan. Kenapa salam kita di saat sholat kita itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Karena apa? Setelah perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala adalah perjalanan kita terhadap bersama manusia. Saya teringat Quran mengatakan, ini menjelaskan tentang orang-orang yang bersama Nabi. Salah satunya di indikatornya itu adalah orang-orang yang terdapat bekas dari tanda sujudnya. Nah, pertanyaannya, yang mana yang dimaksud dengan bekas sujud dalam Al-Quran? Ada yang mengatakan yang di sini, yang kita. Ada yang mengatakan begitu. Bekas sujud, tanda sujud. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud bekas sujud itu karena Nabi dulu ketika turun ayat itu, Nabi itu sering sholat malam. Karena seringnya sholat malam, pagi-paginya dia pucat, kurang tidur. Itu yang dimaksud dengan mukanya ada tanda sujud. Ada juga
ulama yang mengatakan bukan, yang dimaksud adalah muka, ada bekas tanda sujud yang hitam di sini. Balas saja tidak ada. Apalagi belum ada di sini. Bagaimana tidak skincare? Jadi, susah gitu kalau ini. Ada juga bukan tidak. Penafsir ulama yang kedua yang dimaksud dengan bekas tanda sujud adalah ketika kehadiran kita di tengah-tengah orang mukmin atau tengah-tengah saudara kita memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi kalau ada orang itu datang, kemudian kedatangannya disambut dan ditunggu, dua kemungkinan. Kalau bukan karena sholatnya sering mau traktir, nah karena sholat. Jadi ketika ada orang baru datang dia sudah senyum, ngasih senyum kita baru datang, kemudian orang-orang yang ada di majelis itu tempat itu senyum, senang dengan kehadiran kita, itu salah satu indikator dari kualitas sholat kita. Nah, ada juga yang mengatakan ini yang di sini yang tidak. Karena apa? Allah tidak mungkin menilai manusia dari fisiknya. Karena kalau dari fisik bisa dibimbing. Saya akan ke Korea untuk operasi, bukan kasih putih tapi kasih hitam sedikit di sini. Para ulama bersepakat, kebanyakan ulama bersepakat yang dimaksud dengan tanda sujud adalah penerimaan kita dan penerimaan orang lain terhadap kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Itu yang dimaksud dengan ruka'an sujadan yang terulang fadlan minallahi wa ridwana simahum biwujuhihim min asari sujud. Terdapat tanda-tanda dari bekas sujudnya. Yang dimaksud dengan tanda-tanda dari bekas sujudnya adalah kehadiran yang menghidupkan orang lain, memberi manfaat terhadap orang lain. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu bicara saya. Karena saya yakin dan percaya ada acara yang terakhir, pembagian kan gereja acara yang terakhir. Nah, sebagai kesimpulan dari ceramah saya, bukan kesimpulan tambahan dari ceramah saya, saat ini kita hampir memasuki bulan suci Ramadan. Ramadan itu adalah bulannya umat Islam. Artinya kata para ulama, Ramadan ini madrasah rohani, sekolah untuk jiwa kita, sekolah untuk menyekolahkan rohani kita, supaya yang sebelumnya emosi kita yang ketika melihat perbedaan langsung emosi tertutup, kembali dihaluskan dengan puasa, dengan nikmatnya rasa sabar. Puasa ini madrasah rohani untuk akal kita. Jika akal kita sempit, meyakini kita yang paling benar, puasa hadir di tengah-tengah kita, memberikan dan meluaskan kembali akal kita bahwa kebenaran adalah milik Allah. Tugas kita hanya untuk berbuat kebaikan. Di mana persoalan yang mana yang benar untuk kita, di mana hatimu merasa senang, merasa lega. Karena tingkat dari ibadah setelah syariat ada makrifat, ada hakikat. Apa itu hakikat? Kita rasakan kenyamanan. Biar juga selalu tepat sholat, tepat waktu sholat, di asalnya biar rapat di sholat, merasa tinggal tadi itu belum sampai. Memang dia melaksanakan syariatnya, tapi tidak sampai pada makrifatnya. Ya, apa yang dimaksud makrifat? Dia yang sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi mengkalah sebelumnya. Makanya biar juga cepat sholatnya, sama sholatnya, kemudian kita ingat yang lain, tidak begitu. Itulah Quran. Kenapa Quran mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah? Kenapa sabar dulu baru sholat? Ini semua ada Allah menempatkan kata-kata, ada maksudnya. Kenapa bukan sholat dulu baru sabar? Ternyata Allah tidak mau datang, memerintahkan kita datang mendekat padanya dalam keadaan hati yang tidak sabar, hati yang tidak lapang. Ada orang yang tidak lapang karena makanan, ada orang yang tidak lapang hatinya karena belum makan, ada orang yang tidak lapang hatinya karena pekerjaannya, ada orang yang tidak lapang hatinya karena kesibukannya, ada orang yang tidak lapang hatinya karena seluruh urusan-urusan yang datang kepadanya. Karena itu lapangkan dulu hati kita. Caranya adalah kalau pekerjaan kita nilai itu bisa selesai sejam 2 jam sebelum waktu selesai, silakan laksanakan dulu, selesaikan dulu, kemudian kita laksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita datang kepadanya dalam keadaan hati
hati yang sabar, hati yang lapang, tidak ada bengkalai dengan segala bentuk apa yang kita bawa kepadanya. Ini kunci, salah satu kunci dari perjalanan sholat kita adalah as-sholatu mi'rajul mu'min orang mukmin. Jadi sebenarnya Isra Mi'raj itu bukan hanya pekerjaan Nabi, seluruh umat. Quran mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'raj, perjalanan manusia. Tergantung apakah kita dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah sholat kita hanya sampai setengah Allah yang menaikkan dan memi'rajkan sholat kita. Itu bergantung dari seperti apa kita. Nah, disinilah kita mengambil peran menjadi Islam wasatan, Islam pertengahan dari seluruh bentuk ajaran-ajaran syariat dalam agama itu. Terlalu banyak perbedaan untuk kita meyakini kita yang paling benar. Terlalu banyak perselisihan kita kalau kita meyakini ajaran kita yang paling benar. Karena apa? Fanatisme dalam syariat itu tidak dibenarkan, karena bisa saja akan menyalahkan ajaran-ajaran imam-imam atau mazhab yang lain. Yang kita lakukan adalah kembali kepada ayat Al-Quran, menjadi Islam wa ummatan wasatan, dan menjadi umat yang memuji di antara kita yang paling baik amalnya, bukan yang paling benar. Tapi Allah menilai seseorang dari yang paling baik amalnya, bukan yang paling benar. Karena kebenaran itu bukan tugas kita untuk saling menilai siapa yang benar di antara kita. Tugas kita adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, karena kebenaran hanya Allah sebagai sumber dari semua kebenaran, karena Dia adalah sumber dari seluruh kebenaran. Dia yang berhak menghakimi siapa yang paling benar di antara kita. Manusia hanya mampu untuk berbuat baik di antara kebenaran yang dipahami. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian dari ceramah saya. Belum selesai ini. Izin Pak Dir, saya sengaja belum selesaikan. Kenapa? Karena ceramah itu ibarat sinetron. Ada episode selanjutnya. Kalau ada episode selanjutnya, ada silaturahmi yang bersama. Kalau ada silaturahmi yang bersama, ada amalia dan umur panjang dan rezeki yang menanti. Tapi semua itu tidak akan terlaksana kalau ustaznya tidak diundang kembali. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan hari ini kita berkahi atas pelaksanaan apa yang kita lakukan dengan ini. Mudah-mudahan Allah menilai apa yang kita lakukan yang sebagai bentuk persembahan kecil untuk ajaran agamanya, perjuangan kita menegakkan agama Allah supaya syiar Islam dan ajaran Islam tersampaikan kepada kaum mukminin lainnya. Insyaallah apa yang saya sampaikan ini ilmiah, dan kalau ada yang mau berdebat saya hadir. Dan insyaallah karena apa yang saya sampaikan ini saya garansi sebagai hal yang ilmiah, saya pun menggaransi akan bertanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik mahkamah ilahiyah. Untuk itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang keliru juga dimaafkan. Kalau kepanjangan silakan dipersingkat. Kalau kependekan silakan dilanjut lain kali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nun wa salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang telah diajarkan oleh Pak Ustaz. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan harapan semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi kita dan diberikan kelancaran atas kegiatan kita pada hari ini, saya mengajak hadirin untuk membaca Alhamdulillah. Hadirin yang kami hormati, saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.